selanjutnya, kali ini saya kembali membahas tentang firman Tuhan lagi. Dan untuk melanjutkan pembahasan kita seri kemarin mengenai kehidupan Yesus pada awal mulanya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kelahiran seorang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus, yang bisa dibilang sepupu dari Yesus atau saudara Yesus juga, karena Yesus menganggap semua ini adalah saudara dalam kasih dan iman. Dan dia bernama Yohanes Pembaptis. Mari kita baca di Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Jadi begini awalnya. Ya. Kemudian waktunya sudah tiba. Udah bulan ke-9 bagi Elizabeth untuk melahirkan seorang anak. Dan dia akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Dan para tetangga mendengarnya. Ya, mendengar bahwa Tuhan menunjukkan rahmat-Nya, maka mereka bersuka cita. Ya, semuanya bersuka cita. Dan menurut hukum Taurat, ya, hukum Taurat mengatakan, mari kita baca di Imamat 12 ayat 3. Ini. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Maksudnya itu disunat artinya. Ya. Dan pada akhirnya si Yohanes Pembaptis disunat menurut tradisi adat orang Yahudi. Ya, di mana semua harus disunat dalam hukum Yahudi. Ya. Dan semua orang datang untuk bertemu dan mendebak nama-nama bagi dia. Ada yang bilang, wah, kayaknya namanya Zaharia nih. Iya nih, mirip sama nama bapaknya. Bukan. Zaharia sudah tahu apa yang Tuhan pesankan melalui malaikat Gabriel kepadanya. Dia masih ingat akan perintahnya bahwa nama anak itu adalah Yohanes. Karena waktu itu sudah pernah dikasih tahu melalui gerakan tangan oleh Zakaria. Dan artinya adalah Yohanes. Ya. Ini Yohanes Pembaptis ya, bukan Yohanes saudara Yakobus, itu nanti beda lagi. Ini Yohanes Pembaptis. Ya. Dan akhirnya mereka kasih isyarat untuk tanya kepada ayahnya, kepada bapak Zakaria. Jadi kayak gini ngomongnya. Artinya gini. Jadi kira-kira nama anak itu siapa? Akhirnya si Zakaria bilang dalam bahasa isyarat. Dia minta batu tulis sama semacam pahat gitu untuk menulis nama itu. Dan Zakaria menulis nama ini. Namanya adalah Yohanes. Ya. Dan mereka pun heran. Dan seketika itu juga Zakaria terlepas dari tandanya. Dimana kan ada tanda tuh. Kalau anak itu lahir, sebelum anak itu lahir, Zakaria akan bisu. Dan setelah melewati itu, Zakaria bisa berkata lagi. Dia bisa berkata-kata dan mengucap syukur kepada Allah. Ya. Itu. Dan berita ini menjadi berita yang sangat hebat dan luar biasa dan sampai menyebar ke seluruh tanah Yudea. Dan semua orang yang mendengar akan kelahiran Yohanes, dia bilang, menjadi apakah anak ini nanti, sebab Tuhan menyertai dia. Itu. Ya. Dan kelahiran Yohanes itu sudah dinubuatkan sejak dahulu kala. Ya. Kita baca di Maleakhi 3 ayat 1. Jadi gini. Ayatnya kira-kira seperti ini bunyinya. Lihat,
Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ya. Begitu. Jadi Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan akan kelahirannya. Dan Yohanes dianggap mirip dengan Elia. Ya. Dan ada lagi mengenai kabar ini, salah satunya Yesaya. Kita baca di Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya. Gitu. Tujuannya apa? Agar bangsa Israel, karena waktu Yohanes Pembaptis khotbah, dia berkhotbah tentang pertobatan dan keselamatan. Ya. Begitu kira-kira. Dan siapakah orang yang dimaksud Yohanes nantinya? Ya Yesus sendiri. Oke. Itu aja firman kali ini. Dan berikutnya kita akan membahas tanggal 24 hari Minggu. Kita akan membahas tentang kedatangan para gembala. Ya, ini mengenai kelahiran Yesus juga, yang pada akhirnya waktunya akan tiba. Dan sekian firman kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.